Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi jami'i mahamidihi kuliha ma'alimtu minha wa lam a'lam. Ala jami'i ni'amihi kuliha ma'alimtu minha wa lam a'lam. Adada khalqihi kulihim ma'alimtu minhu wa lam a'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin abdika nabika rasulika an-nabiyil kamili wa ala alihi kama yaliqu bi kamalika wa adada kamalih. Amma ba'du. Marilah kita bersyukur pada Allah yang telah memberikan rahmat kepada kita semua sehingga pagi ini kita bisa hadir ya, dalam majelis ta'lim. Ya, mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Diberkati usianya, diberkati rizkinya, diberkati keluarganya, diberkati ilmunya, diberkati ibadahnya. Al-hadiniyah wa kulli niyatin syarih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita mulai dengan baca zikir sama-sama ya. Allahu 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 Allahu. Ayo. Allahu 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 Allahu. Astaghfirullah lima karihallah adada ma wasi'athu rahmatullah. Astaghfirullah lima karihallah adada ma wasi'athu rahmatullah. Astaghfirullah lima karihallah adada ma wasi'athu rahmatullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin qadaqat hilati adrikni ya Rasulullah. La ilaha illallah, la ma'budan illallah, la ilaha illallah, la maqsudan illallah, la ilaha illallah, la mawjudan illallah, la ilaha illallah, la mashhudan illallah. Allahu 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 Astaghfirullah lima karihallah adada ma wasi'athu rahmatullah. Astaghfirullah lima karihallah adada ma wasi'athu rahmatullah. Astaghfirullah lima karihallah adada ma wasi'athu rahmatullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin qadaqat hilati
أدركني يا رسول الله لا إله إلا الله لا معبودا إلا الله لا إله إلا الله لا مقصودا إلا الله لا إله إلا الله لا موجودا إلا الله لا إله إلا الله لا مشهودا إلا الله 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 أستغفر الله مما كره الله عدد ما واسعته رحمة الله أستغفر الله مما كره الله عدد ما واسعته رحمة الله أستغفر الله مما كره الله عدد ما واسعته رحمة الله اللهم صل على سيدنا محمد وأدقت هلتي أدركني يا رسول الله لا إله إلا الله لا معبودا إلا الله لا إله إلا الله لا مقصودا إلا الله لا إله إلا الله لا موجودا إلا الله لا إله إلا الله لا مشهودا إلا الله 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 Allah. Baiklah ya. Pada kesempatan pertemuan kali ini saya ingin menjelaskan satu tema besar, yaitu rujuk ilallah, back to Allah ya. Sehingga kita dilahirkan ke dunia ini untuk agar bisa kembali pada Allah ya, diuji untuk bisa kembali pada Allah. Rujuk ilallah atau kembali pada Allah itu ada dua. Ada rujuk ittirori dan ikhtiari. Ittirori itu terpaksa, itu karena ajal ya. Semua orang akan ya rujuk secara ittirori atau secara tabi'i ya. Ada lagi rujuk secara ikhtiari karena pilihan. Ya, ini ada dua jalan yang diridhoi dan jalan yang tidak diridhoi ya. Nah, kita milih Islam ini ada jalan yang diridhoi oleh Allah untuk pulang kembali pada rahmatullah, rujuk ilallah. Nah, agar kita bisa kembali pada Allah itu ya, maka Allah itu memberi perangkat ya, perangkat sistem
ya namanya agama. Jadi agama itu satu perangkat ya dengan mana kita bisa diharapkan kembali. Ya. Kita ya jadi agama itu merupakan satu ya media yang dengannya diharapkan kita bisa kembali secara ikhtiari ya untuk menuju ya rahmat Allah ya. Rahmat Allah. Ya. Nah, karena itu setiap orang yang sudah balik ya balik ya dan berakal sehat, maka dia ya wajib ya untuk ya mengikrarkan syahadat ya kalau dia orang yang beriman. Dan syahadat ini sebenarnya merupakan pembaruan. Seperti yang pernah saya terangkan bahwa manusia itu ketika di alam arwah sudah pernah bersyahadat ya. Ini perjanjian ketuhanan ya. Dalam surat Al-A'raf ayat 172 dinyatakan alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku Tuhanmu, kata Allah, dan para arwah. Bala, benar, syahidna, kami bersaksi. Ya. Nah, ketika manusia itu lahir di dunia lupa, jangankan apa yang di alam arwah, apa yang di alam rahim lupa. Zaid ingat apa yang terjadi di alam rahim? Anjar. Nah, ya, jangankan yang di alam rahim itu lupa. Nah, karena itu maka Allah mengutus Nabi ya dikatakan sebagai al-mudzakir, ya, pemberi ingat. Al-Quran juga al-dzikr, ya peringat. Untuk mengingatkan apa ya? Mengingatkan manusia pada perjanjian itu. Jadi sekarang kita mengerti korelasi kenapa kok Quran disebut al-dzikr dan Nabi juga predikat sebagai al-mudzakir, ya, yang pemberi ingat. Untuk mengingatkan manusia kembali akan perjanjian ketuhanannya di ya alam arwah ya prakehidupan dunia ini ya. Nah, lalu mereka yang mengikuti dikatakan dia mukmin, beriman ya, beriman. Nah, sedangkan yang menolak dikatakan ingkar. Ingkar. Nah, orang itu tidak akan pernah dikatakan ingkar kalau tidak pernah berjanji. Jadi kenapa dikatakan ingkar? Ingkar. Karena kita pernah berjanji. Ya, di alam dan di antara bekas-bekasnya atau tanda bukti ya bahwa kita pernah bermuasyarah Allah itu adalah fitrah manusia. Jadi semua manusia punya fitrah ketuhanan, ya, cinta kepada Tuhan, rindu pada Tuhan. Ya, maka kata para ulama, fitrah itu ada dua, fitrah munazzalah yang diturunkan yaitu agama, dan fitrah ghoriziyah, fitrah bawaan, yaitu ya yang berasal dari ya kelahiran kita ini, yang mana itu sudah menyimpan DNA secara spiritual. Jadi manusia itu punya dua DNA secara fisik ya yang menentukan pertumbuhan jasmani ini sampai mengalami maturity, kematangan dewasa. Itu juga ada DNA spiritual yang sangat menentukan pertumbuhan rohani. Nah, itu harus diaktifkan lagi melalui agama tadi itu. Melalui agama sehingga manusia bisa kembali pada Allah. Ya. Karena itu ketika orang itu beragama, dia tidak hanya makhluk dunia. Dia warga agama. Ada dunia, ada din. Ada dunia, ada din. Ya. Kedudukan din bagi dunia itu seperti ruh bagi jasad. Ya, saya ulang lagi, kedudukan din bagi dunia itu seperti ruh bagi. Maka tidak akan kiamat kalau tidak agama itu ya lepas. Ya, maka saya sering ditanyai ya beberapa ya jamaah ya, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Aceh, dari Manado, dari Malaysia, kan sehubungan dengan banyak ceramah-ceramah hari kiamat.
Ya, tiap hari ceramah hari kiam. Ya, sampai dikira itu panitia hari kiamat. Terus kapan itu ada seorang dosen Unesa, ya, masih ingat ya? Itu orang-orang katanya takut kayaknya kok ini kok kiamat itu sudah dekat ya. Saya bilang tidak seperti itu. Yang tahu hanya Allah. Tapi begini, bahwa kedudukan agama dan dunia itu seperti ruh bagi jasad. Jasad ini rusak, hancur setelah ditinggalkan ruh. Begitu juga agama, dunia ini akan rusak jika ditinggalkan agama. Karena ini ruhnya. Ya. Nah, kalau kita lihat sekarang ini justru agama semakin kuat. Agama apa saja? Lebih Islam, ya. Mulai dari anak kecil ada TPK dulu tidak ada. Ya, remaja-remaja yang sadar ibadah itu, yang ngaji itu di mana-mana, di kampus, di sekolah-sekolahan. Masjid semakin berkembang, gitu. Orang pakai busana Muslim, ya, itu indikatornya ada Islamic revival, ada kebangkitan Islam. Juga orang pergi haji, pergi umroh itu usianya semakin muda-muda, ya itu ribuan setiap tahun itu. Maka dari sini masih lama, ya. Jadi tidak usah terlalu panik atau terlalu takut. Ya, ya memang pasti kiamat itu pasti akan terjadi. Ada kiamat sugro, ya kematian kita sendiri, ya. Ada kiamat, ya wusto, itu ya bencana-bencana alam itu. Ada kiamat kubur, itu pasti terjadi. Itu baik agama pun sains juga sudah memprediksi. Tapi kita tidak perlu ya mikir itu gitu, ya. Rasulullah pun tidak tahu waktunya kapan. Tapi pasti bahwa kata Rasul tidak akan terjadi kiamat selama masih ada orang menyebut nama Allah. Nah, sekarang orang ya yang menggunakan nama Allah itu tambah semakin semarak, ya. Ya tuh. Tidak sepi orang adzan ya gitu, baca Quran, zikir-zikir, selawat dan lain sebagainya. Ya, makanya tadi saya bilang kedudukan agama bagi dunia itu seperti ruh bagi jasad. Nah, jasad ini rusak, hancur atau mati atau kiamat sugro kalau ditinggalkan ruh. Nah, begitu juga dunia ini akan rusak atau mati atau kiamat kubro jika ya ditinggalkan agama. Sekarang ini agama justru kuat-kuatnya, tidak perlu takut, ya. Ya, tidak perlu takut. Ya. Adapun orang ceramah tentang kiamat tidak apa-apa, itu sebagai warning supaya kita ingat, ya. Tapi yang paling penting kita ingat kiamat kita sendiri. Bahwa manusia itu akan mengalami kiamat itu sendiri, kiamat apa? Sugro. Ya. Maka bil mauti mau itu. Dan cukuplah kematian sebagai nasihat atau sebagai peringatan. Baik, kembali pada tadi, ya. Jadi untuk kembali agar manusia kembali pada Allah itulah maka Allah menyiapkan agama. Ini penting, fokus ini atau aksentuasi ini. Sekarang banyak orang beragama untuk kepentingan yang lain gitu. Padahal ya tujuan utama agama digelar itu agar manusia bisa kembali, bukan untuk yang lain-lain. Itu masalah sekunder bahkan tertiary, tapi yang pokok itu bagaimana bisa kembali pada Allah. Oleh Allah. Ya. Nah, gimana caranya? Ya tadi diperbarui perjanjian lagi dengan syahadat. Syahadat itu perjanjian yang pernah diekrarkan di alam arwah. Ya tuh. Kalau menolak namanya ingkar. Ya, kok dikatakan ingkar? Berarti pernah berjanji. Ya. Ya tuh. Nah, di situ, ya. Nah, demi orang itu bersyahadat, itu passwordnya itu, maka orang itu sudah menjadi warga agama, bukan warga dunia. Ya, kalau sebagai warga dunia kita ini statusnya manusia biologi, manusia basari ya. Paham ya? Jadi ketika kita ini jadi warga dunia empiris ini, maka kita ini kedudukannya manusia secara biologis atau manusia basari. Nah, tapi ketika kita menjadi warga agama, maka kedudukan kita ini in potensial, ya,
diur itu kita ini hamba dan khalifah. Ya, syukur-syukur nanti bisa berproses menjadi kekasih. Ya, kita ini abduhu wa khalifatu, hamba Allah dan khalifah. Jadi untuk bisa kembali pada Allah itu ya kita harus punya status tadi sebagai hamba, khalifah dan bahkan pecinta. Ya. Nah, karena kita ini lahir di dunia ya sebenarnya mengalami kejatuhan sebenarnya. Jadi manusia itu ketika di alam arwah dikatakan fi aksani takwim, pada level terbaik. Ketika masuk dalam ruang waktu ini, dalam kehidupan lempung ini, maka mengalami kejatuhan. Summa rodatsnahu asfala safili. Ya, paham ya? Nah, ruh kita menjadi terhijab. Itu sebabnya kenapa bayi lahir itu menangis. Kata orang sufi, bukan karena sakit. Kalau sakit ya kambing, sapi juga sama. Prosesnya sama. Tapi nggak ada kambing itu lahir itu menangis, sapi menangis atau kuda menangis, tidak ada. Ya, manusia menangis. Itu mengalami cultural shock dalam psikologi. Ya, tiba-tiba ya, kaget, ya, itu harus terpisah, ya, dari Allah. Nah, yang memisahkan itu ada 3, yaitu kebodohan. Dalam bahasa Sanskerta namanya avidya, lawannya widya. Kebodoh atau jahiliyah. Bodoh ini bukan bodoh sains, bukan kebodohan teknologi, bukan, itu masalah kebodohan tentang Tuhan. Yang kedua, manusia itu dikuasai nafsu. Karena kita harus berjasad, tidak mungkin tanpa nafsu. Terus bagaimana untuk survive? Karena jasad punya punya basic need. Ya. Nah, diberi nafsu agar jasad manusia itu tetap tapi tidak boleh terjadi ekses, tidak boleh berlebihan, karena berlebihan itu menimbulkan persoalan baik bagi jasad itu sendiri maupun bagi ruh. Itu sebabnya ada kontrol, ya. Gitu. Nah, yang ketiga itu ananiyah, keakuan. Jadi 3 itu, kebodohan, ya, tentang Tuhan, nafsu dan ananiyah. Jelas saja ya. Nah, karena itu agama datang itu untuk meretas ini. Kebodohan tentuan diretas dengan akidah. Jadi kita diberi ajaran akidah itu dikenalkan tentang Allah. Ada pengenalan secara umum, makrifat secara umum, secara ilmu usuluddin, ya, terutama melalui sifat 20 itu. Mengenal, ya, nama Allah, asmanya. Mengenal sifat-sifatnya, mengenal afalnya. Kita kenal dengan sifat 20 yang wajib dan 20 yang mukhal, ya toh. Ini juga mengenai Rasulullah, ya. Kita mengenal mengenai Rasulullah untuk para nabi dengan sifat-sifat yang sudah sangat kita kenal, ya, siddiq, amanah, tabligh, jadi sebagai suatu kualifikasi yang harus ada pada seorang nabi. Nah, jika tidak demikian maka disqualified, ya. Maka bukan nabi, ya. Kalau tidak siddiq, tidak amanah, tidak tabligh, tidak fatwa, fatwa jenius, ya. Super jenius. Ya, itulah, itu mengenal Allah secara umum, ya. Jadi untuk meretas apa tadi? Meretas kebodoh. Jika tidak begitu namanya jahil. Masyarakat dulu kata jahiliyah bukan karena tidak mengenal sains dan teknologi, ya. Masyarakat Arab sudah maju, ya, pakainya sutra, ya, piringnya itu emas, ya, gelas-gelasnya emas, sendoknya emas, itu berarti, ya, dan mereka menyukai sastra, menyukai puisi, berarti masyarakat yang maju. Tapi dikatakan jahiliyah bukan karena tidak punya peradaban, tidak punya sivilisasi, tapi karena tidak mengenal Tuhan, atau mengenal tapi salah. Ya. Paham ya? Yang kedua, ya, syari itu untuk menundukkan hawa nafsu. Ini penting saya jelaskan ini, supaya kita ngerti apa
bukan hanya apa, bagaimana, kenapa? Kenapa agama itu terdiri dari 3 bagian itu, akidah, syariah, karena yang menghalangi manusia untuk kembali pada Allah 3 itu. Kebodohan, hawa nafsu, dan anani. Nah, syariat itu untuk menundukkan hawa nafsu. Ya, sholat, ya, zakat, puasa, haji itu untuk menundukkan hawa nafsu. Nah, dari segi karakternya nafsu itu ada 4 karakter dengan sebutan masing-masing. Ada nafsu yang berkarakter syaitoniyah, ini suka menipu dan sebagainya, ya, setan, ya, sombong dan sebagainya, ya. Ada lagi nafsu namanya bahimiyah, ya, karakter hewan yang rakus, Ada lagi nafsu syabuiyah, itu hewan buas, agresif, suka kejam, pemarah, temperamental. Ada lagi nafsu rububiyah, yang ingin memiliki segala-galanya, ya, dan kemudian menjadi, ya, diktator, ya, sok kuasa. Wow, ya. Nah, 4 nafsu ini itu dinegasikan atau dikontrol melalui 4 ibadah tadi. Sholat itu untuk menghadapi nafsu apa tadi? Syaitoni tidak mau sujud, maka sholat dipaksa sujud. Paham ya? Lalu zakat, sedekah, infak itu sebenarnya untuk menundukkan nafsu bahimi yang condong rakus. Manusia condong mengakumulasi dan mengkonsentrasi kekayaan pada diri sendiri. Ini kalau dibiarkan nanti terjadi ketimpangan sosial. Nah, maka diperlukan mekanisme zakat, sedekah, infak untuk pemerata. Dan kalau untuk mengendalikan nafsu tadi, nafsu sabuiyah apa? Pemarah, agresif, kejam, itu puasa. Maka puasa itu dilarang marah. Ya. Jadi puasa itu, kalau puasa jangan marah, ya. Karena sebenarnya ya puasa batin ya marah itu. Ya, dulu waktu saya masih menjalani kehidupan rohani di bawah asuhan guru saya itu disuruh puasa 1000 hari tidak boleh marah. Berat. Puasa batin 1000 hari tidak boleh marah. Ya, tapi guru saya itu orang waskito, jadi, dan saya juga harus jujur, kapan saya marah harus lapor. Ya, dan harus ngulangi lagi, tapi bukan dari awal. Ya, disqualified, ya. Pernah saya itu, ya, mau cobaannya banyak, baru puasa ada saya buat saya marah. Terus, ya, saya catati, hari ini saya marah, ya, nggak ditulis. Sehingga kalau saya hitung, saya puasa itu lebih dari 1000 hari, karena memang ada yang, ya, batal tadi itu, disqualified tadi itu. Ya, itu sebenarnya untuk, ya, setelah saya selesai baru saya ditalkin zikir, ya, yang beliau sendiri, kalau menurut pengakuan beliau itu ditalkin oleh dari Sayyidina Ali. Ya, jadi guru saya ini puasa 17 tahun. 17 tahun. Ya, terus pada semalam dia, ya, didatangi rohaniah Sayyidina Ali dan ditalkin. Tentunya diserahkan, beliau menjalani dunia diserahkan pada saya. Ya, dan yang luar biasa, ya, besoknya itu mimpi ketemu gurunya, disuruh berhenti puasa. Jadi gurunya itu meninggal dunia, itu dia tidak berhenti puasa itu. Saya tidak akan berhenti puasa kalau nggak diperintah guru. Para gurunya sudah meninggal. Ya betul, jadi malamnya ketemu Sayyidina Ali, ya, terus besoknya disuruh saya cukup puasa. Ya. Nah, tapi saya tidak terlalu berat, saya cuma puasa 1000 hari. Tapi itu juga sudah berat sebenarnya. Tak boleh marah itu tidak gampang, ya. Ujiannya banyak sekali itu, ya. Nah, jadi puasa itu akhirnya untuk menundukkan nafsu apa? Ya, sabuiyah. Itu untuk menerima ilmu itu tidak bisa tanpa mujahadah, begitu, ya. Karena ilmu ini bukan ilmu zahir, ya. Ya. Dan benar, waktu saya ditalkin guru saya,
nanti kalau kamu keterima, nanti tanganmu seperti saya, ini ada cap Allah. Ya, nah saya itu udah sabar. Baru sehari itu saya lihat tangan saya nggak ada. Hari kedua saya lihat lagi nggak ada. Di sini di tapak apa? Sidik jari itu, jempol itu ya. Nah hari ketiga saya lihat, alhamdulillah ada. Terus saya langsung lapor beliau. Dan ya, jadi saya ini kalau sekarang kalau dicapkan itu ada ini, sini ada alfa Allah. Jadi, kalau kamu keterima itu tandanya begitu. Ya. Jadi jempol saya makanya kalau ya, ya, jadi warisan guru saya itu ada di sini. Asalnya tidak ada. Hari pertama, kedua, sampai sekarang pun ada. Ya. Nah itulah ya. Dia tembus di sini. Gitu. Lalu nafsu rububiyah ya. Ya, kepemilik ingin memiliki segala-galanya. Maka itu retas dengan haji. Haji itu sebenarnya melepaskan. Coba kalimatnya apa? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal innal hamda, sungguh segala pujian. Innal hamda, semua nikmat. Ya. Hamda wa ni'mata lakal hamdu. Ya. Ya. Innal hamda wa ni'mata lakawal muluk. Nah, gitu. Jadi kita katakan bahwa semua nikmat, pujian dan kerajaan itu milik Allah. Artinya kita tidak punya apa-apa. Kita ini adalah orang pergi haji itu harus menyadari bahwa dia itu tidak memiliki dan dimiliki selain Allah. Jadi orang yang sudah pergi haji atau umrah itu harus menyadari bahwa dia tidak memiliki dan dimiliki selain Allah. Sehingga orang itu bisa mewujudkan ikrarnya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana ya minal muslimin, berserah diri atau surrender. Tanpa begitu tidak bisa mewujudkan itu, tanpa kesadaran bahwa ya tidak ada sang pemilik selain Allah. Paham ya? Jadi orang kita ngerti kenapa kok rukun Islam itu setelah syahadat itu sholat. Sholat untuk tadi apa? Untuk menundukkan nafsu apa tadi? Syaitoni. Zakat untuk menundukkan nafsu bahimiyah. Puasa untuk menundukkan nafsu syabu, yaitu nafsu kebuasan, pemarah. Ya, adapun haji untuk menundukkan nafsu rububiyah. Nah, tetapi ini saya bicara fakta. Tapi kenyataannya ya hanya dengan mengamalkan syariat itu sulit untuk menundukkan nafsu. Banyak orang yang sholat tapi masih dikuasai nafsu syaitani, juga berdusta dan sebagainya ya. Ya. Mendengki dan sebagainya. Sombong dan sebagainya. Ya, itu sifat-sifat syaitani. Banyak orang yang zakat tapi rakus, bahkan korup. Banyak orang puasa tapi juga ya masih pemar, bahkan agresif. Ya, ya, ya. Dan bahkan banyak orang yang sudah pergi haji, ya, tapi masih terlalu ya kemilian, ya. Padahal tadi dia ikrarnya sudah mengatakan bahwa labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal la syarika, tidak ada sekutu. Dalam kepemilikan nikmat, pujian dan kerajaan tidak ada sekutu. Semua itu milik Allah. Lahu mulkus samawati wal ard wa ilallahi turja'ul umur. Kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan di bumi ini, kerajaan langit dan bumi, dan kepadanya akan dikembali. Ya. Lahu mulkus samawati wal ard wa ilallahi turja'ul umur. Itu surat Al-Hadid ayat yang kelima ya. Ini
Faktanya juga ada banyak orang yang sholat tapi tidak bisa mendukkan nafsu. Apa tadi? Syetoni? Banyak orang zakat, sedekah tidak bisa mendukkan nafsu, kerakusan. Ya, masih ingin memilih lebih banyak. Ya, ya. Nah, kurang aja kan ya. Rakus ya. Saya dulu punya guru di desa itu. Guru saya ini orang sufi, orang zuhud. Ya, ya masih famili saya sendiri. Nah, salah satu di antara murid ya seangkatan saya ini itu ada yang jadi anggota DPR pusat. Ya. Suatu ketika sowan ya, sowan. Nah, sowan apa ya? Terus ingin beri hadiah ya. Ya deh, karena dia sudah sukses lah ya, jadi anggota dewan kan ya. Dan ketika datang gurunya itu rumahnya maupun ya meja kursi tetap sama 20 tahun yang lalu ya, dari rotan itu ya, saya juga tahu itu. Terus kasih uang ya, terus kiai saya tanya gini, kok banyak ini? Mboten kiai, enggak ya, ini sedikit ya, sekedar tuh ya hadiah aja. Tapi saya mau tanya ya, kau masih ingin punya uang lebih banyak enggak? Ya iya kiai. Kalau gitu untuk kamu. Kamu lebih memerlukan daripada saya. Saya tidak memerlukan apa-apa ya. Akhirnya nangis ya. Teman saya tadi nang. Jadi katanya dia, kamu ditanya, kalau kamu masih kepingin punya lebih banyak lagi? Ya iya kiai ini. Kalau gitu ini buat kamu aja. Saya ya sudah cukup, saya tidak perlu apa-apa. Ya, dan memang ya saya pulang itu sudah sejak mulai saya di pondok sampai sekarang ya, meja kursinya itu tidak pernah berubah, lantainya tanah ya tidak pernah berubah sampai sekarang ini. Jadi sekarang sudah meninggal. Ya itu gambaran orang yang ya konak, tidak mengharapkan dari makhluk ya, tidak ingin ya mengharap pemberian makhluk gitu. Sampai jadi ini untuk kamu lebih butuhkan daripada saya. Akhirnya nangis itu, kemudian saya nangis. Jadi sholat itu tadi untuk menundukkan nafsu, syetoni. Zakat untuk menundukkan nafsu, bahimi. Puasa Ramadan dan puasa sunnah untuk menundukkan nafsu apa? Syafi'i, kepuasan atau suka marah ya, temperamental. Dan haji untuk menundukkan nafsu. Tapi faktanya sehari-hari itu hanya dengan ini tidak bisa, dengan sholat, zakat, puasa, haji. Itu sebabnya maka dalam pandangan ya, dalam fundamental analisis ini, maksudnya ini butuh ya thoriqah. Ya, thoriqah. Jadi makanya ya di sebalik syariat itu ada thoriqah. Dan itu diterangkan dalam surat Al-Maidah. Ya, dinyatakan bahwa ya likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Kata Allah, aku telah jadikan ya bagi kamu itu dua jalan, syir'ah dan minhaj, jalan syariat dan jalan khusus tadi itu. Ya. Dalam surat yang lain, surat Jin katakan bahwa ya wa ala istaqamu ala thoriqatin lasqaina ma'an gitu. Kalau kamu istiqomah menempuh satu thoriqah, maka kamu akan dapatkan air yang melimpah. Maksudnya air ini air ma'rifat ya, air mahab. Jadi itu air di sini bukan air ma'an gitu, bukan air yang bersifat fisik ya, karena tidak ada munasabahnya. Itu bicara jalan rohani kok, bicara mengenai air fisik. Itu metafor, itu air itu kinaya. Cuma di Jombang ada orang produksi air mineral namanya Ma'an Godako. Ma'an Godako itu kinaya sebenarnya, yang dimaksud bukan air dalam pengertian ya yang kita minum sehari-hari itu ya, kalau dalam bahasa Jawa itu ya, banyu perwitosari ya.
Ya, Banyu Perwito artinya yang dicari oleh dulu pernah dalam kisah Dewa Rusi itu ya, air kehidupan ya, air makrifat. Yang dengannya ketika orang itu mereguk tidak akan pernah haus rohaninya sepanjang masa. Jadi tadi saya ulang lagi bahwa sebenarnya target dari sholat, zakat, puasa itu pendudukan nafsu, syaitoniyah, bahimiyah, sabuyah. Tapi hanya dengan ini tidak cukup dan tidak efektif. Dan ternyata kenyataannya sekarang kalau kita lihat ya pada umumnya di Indonesia ketika orang itu ya ini hanya menekannya ritualitas. Beragama dengan orientasi ritu dan seremoninya. Ya. Sehingga kadang cara berpikir, sikap dan perilakunya tidak beda dengan orang yang tidak beragama. Ya kan masih dikuasai masih nafsu tidak surut ya, sama sekali tidak terkontrol. Karena pelaksanaannya agama itu hanya ritual dan seremoninya. Nah, jadi adanya thariqah ya dalam disiplin tasawuf itu sebenarnya merupakan suatu teknologi spiritual. Melalui mana diharapkan orang itu ya bisa lebih efektif menundukkan hawa nafsu. Ya. Ya, jadi sekarang kita mengerti kenapa kita butuh namanya thariqah. Untuk membantu ya syariat ini, sholat, zakat, puasa, haji itu agar lebih efektif lagi dalam mengendalikan hawa nafsu. Ya. Dan ya itulah sebenarnya yang menjadi fokus atau menjadi aksentuasi ya ya sekarang banyak tapi thariqah tapi akhirnya untuk politik ya diorganisir untuk mendukung pilkada, pilgub, pilpres ya. Oh ya. Ini sudah terjadi namanya deviasi. Ini disoriented. Thariqah itu ilmu untuk menghadap Allah. Bukan ilmu untuk menghadap wali kota, bupati, gubernur, presiden, bukan. Tapi banyak orang sekarang aktivis thariqah tapi kesibukannya urusannya dengan pemerintahan. Ya. Sibuk buat proposal. Sibuk izin dari bupati, dari wali kota. Sibuk dengan event-event ini ya. Akhirnya mujahadahnya bahkan ya tawajuhnya itu kurang. Padahal aslinya tadi thariqah tadi itu didesain untuk membantu syariat itu mengoptimalkan syariat agar lebih bisa efek dalam mengendalikan hawa nafsu sehingga bisa ya betul-betul tawajuh pada Allah. Jadi makanya dikatakan guru saya thariqah itu ilmu kanggo ngadep Gusti Allah, bukan kanggo ngadep manusia, penguasa. Untuk mendapatkan keuntungan dunia. Ya bagus, thariqah itu diorganisir bagus, tapi jangan sampai lalu gara diorganisir akhirnya menjadi tadi alat untuk kepentingan politik. Ya, sudah menyimpang. Ya, kemarin acara ya pilihan presiden kemarin itu, wah itu berlomba-lomba ya. Komunitas thariqah itu mengklaim saya punya pengikut sekian, punya jamaah sekian. Nah, itu untuk dikuantifikasikan jadi uang. Nah, itu ya ini apa namanya ya? Harus hati-hati ya. Nah, sekarang yang ketiga yaitu akhlak. Akidah syariah. Karena manusia itu punya ananiyah, keakuan. Nah, keakuan inilah yang diretas dengan akhlak. Nah, sesungguhnya ya tasawuf itu wilayah akhlak ini. Tasawuf itu wilayah akhlak. Ya, tasawuf akhlak kepada Allah, akhlak pada ya sesama, akhlak pada diri sendiri,
akhlak pada alam semesta ini. Jadi ada teotika akhlak pada Allah, ada susiotika akhlak pada masyarakat, ada psikotika ya akhlak pada diri sendiri, dan ekotika akhlak pada alam. Ya. Ananiyah ini ya yang menjadi hijabul a'dham. Hijab yang paling berat, yang paling pekat, sehingga orang itu ya akan selalu berselisih dengan Allah. Ya, tidak bisa dekat, berselisih. Dekat di sini bukan dalam bentuk ruang waktu ya, tapi tidak bisa muwafaqah, tidak bisa bersesuai dengan Allah. Suka berselisih, diperintah ya meninggalkan perintah, dilarang malah diterjang, diberi takdir malah tidak ri. Nah itu namanya berselisih. Nah itu apa yang jawab ini? Karena keaku. Nah tidak bisa hanya diatasi dengan tadi, dengan hanya ya melalui akhlak secara umum. Apa bedanya ilmu akhlak dan ilmu tasawuf? Bedanya kalau ilmu akhlak itu yaitu hanya bicara mengenai ya, kumpulan ya tentang sifat-sifat mahmudah dan madmumah, sifat yang baik dan buruk, kumpulan aja ya. Tapi kalau tasawuf itu sudah ditata posisinya, makomnya, halnya ditata. Jadi gambarnya begini, kalau ilmu akhlak itu seperti bunga yang diambil dari taman itu dikumpulkan ya, ditempatkan keranjang ya itu jadi satu, campur bunga mawar, bunga melati ya. Tetapi kalau ilmu tasawuf itu mau bunga itu sudah dirangkai, ada rangkaian ya, ada rangkaian ala Qadiriyah, ada rangkaian ala ya Sadiliyah, ada ya rangkaian ala Rifaiyah, ada rangkaian ala Khalwatiyah, Satoriyah dan lain sebagainya, Naqsyabandiyah, itu dirangkai. Jadi sudah tertata ya, sudah ada strukturnya ya. Bisa bedakan ya. Nah, itu bedanya. Jadi apa sih bedanya akhlak dan tasawuf? Tasawuf ya akhlak ya tasawuf, tapi bedanya sebagai ilmu, disiplin ilmu. Kalau akhlak itu ya ilmu yang bicara mengenai kumpulan sifat-sifat baik, kumpulan sifat-sifat buruk. Nah, kita harus berusaha untuk memiliki sifat baik dan menghindari sifat buruk. Tapi kalau tasawuf itu ditunjukkan posisinya, bahkan prosesnya dari mana kita mulai, ya, karena tadi seperti hanya rangkaian bunga. Terus ini ya. Nah, setelah sekarang jadi adanya akidah syariah akhlak itu untuk meretas hijab kebodohan, terus hawa nafsu dan anani. Tapi itu tidak cukup efektif ya, perlu adanya ilmu ya, ilmu tasawuf. Memang zaman Rasul nggak ada istilah ilmu tasawuf, itu nggak ada ya, bukan berarti lalu itu bid'ah ya, seperti zaman dulu nggak ada istilah fikih, nggak ada tajwid, nggak ada ya, nahwu shorof ya nggak ada. Itu perkembangan ilmu ya sama ya. Masa sudah ada ilmu tajwid? Nggak ada. Padahal tanpa ilmu tajwid itu gimana kita bisa baca Quran ya? Ya, apalagi ya ilmu nahwu shorof belum ada. Tapi bagaimana kita bisa membaca tanpa nahwu shorof? Ya, atau bisa maknainya itu bahasa Arab ya, tanpa menguasai ilmu gramatikal, entah nahwu shorof, entah balaghah, badik, ma'ani dan sebagainya. Ya. Begitu juga ilmu-ilmu yang lain ya, zaman Rasul belum ada. Ilmu itu ya, termasuk ilmu mengenai tasawuf yang aplikasinya dalam toriko. Itu semuanya dalam rangka tadi agar kita bisa lebih efektif lagi ya untuk meretas apa tadi ya, tiga itu akhirnya ya, meretas ya kebodohan ya, nafsu, anani. Maka di dalam disiplin tasawuf
yang namanya pendidikan ya atau tarbiyah ya. Tarbiyah dalam tarbiyah ala Thariqil Auliya ya. Pendidikan metode kewalian ya. Thariqah atau tarbiyah ala minhajil auliya itu ada 3 prinsipnya itu. Pertama taklim ngaji. Itu untuk meretas kebodohan tadi itu ya, ngaji, terutama masalah tauhid harus dimateng itu. Dalam Thariqah Syathariyah misalkan yang saya ajarkan itu sangat ditekankan tauhid itu. Jadi orang tidak gampang-gampang terus baiat gitu. Ya, banyak orang, Pak Yai saya mau baiat ya. Dalam Thariqah saya itu tidak boleh begitu. Harus ngaji dulu. Dia harus mengenal apa itu tasawuf dari Thariqah ya, dasar-dasarnya. Baru nanti kalau sudah mengenal terus baru ya, bukan datang-datang langsung minta baiat. Ya, mungkin Thariqah lain saya nggak tahu, mungkin seperti itu ya. Bahkan ditawar-tawarkan, ayo ikut baiat, itu kayak nawarkan produk sales saja ya. Kalau terus satu enggak, itu orang harus ngaji dulu. Al ilmu qabla amal, ngaji dulu bab-bab tentang tadi itu yang secara elementer ya. Ya, tentang ketuhanan, tentang ya asrul syariah, tentang thariqah itu sendiri ya baru nanti itu ya langsung terus datang-datang minta baiat atau lagi ditawar-tawarkan baiat ya, saya itu pernah didatangi ada anak orang dari Jogja itu saya itu jajak silaturahmi ke seorang saya itu ditawari bahkan dipaksa baiat gimana ya kamu mau ya kayak enggak enaknya pakai saya akhirnya saya baiat. Tapi hatimu gimana? Ya kayaknya saya juga enggak serg ya ini enggak boleh ya enggak ya sudah enggak sah enggak baiat itu janji. Makanya harus saya tapi itu orang minta ijazah itu lucu. Kalau kamu sekolah itu bisa nggak dapat ijazah tanpa sekolah? Ya sekolah dulu baru ijazah, datang-datang minta ijazah ya. Saya sering diminta ijazah Fatihah, minta ijazah Yasin. Harus ngaji dulu. Saya dulu ngaji Fatihah itu ke Yai Basori Alwi. Itu 3 bulan. Ya, saya, Pak Abdul Hakim, Pak Masyhuri itu ngaji 3 bulan Fatihah tok itu. Ya, almarhum Yai Basori Alwi yang pernah meninggal ya. Itu untuk tasqih itu. Datang-datang minta ijazah. Ijazah apa ini? Ijazah palsu. Ya ngaji dulu, terus baru nanti diijazah saya. Ini banyak yang rancu, datang-datang minta baiat. Enggak kenal enggak apa. Rasul itu baiat sahabat kan sudah ngaji sekian lama, ya toh? Nah, gitu. Terus ijazah kitab itu ya sudah dibaca dulu, dikasih dulu kitab itu baru akhirnya diijazah. Seperti saya ijazah Bukhari, ijazah Muslim saya ada. Ya ngaji dulu kita Bukhari, kita datang-datang minta ijazah. Itu keliru itu. Dan apalagi itu ditawari, minta ijazah kamu, itu piye gitu. Ngawur. Ya, nah, itulah ya berbagai keanehan-keanehan itu. Ya sebenarnya itu tidak butuh kecerdasan tinggi untuk bisa mengerti bahwa itu tidak benar. Gitu. Taklim ngaji. Yang kedua tazkiyah, terutama untuk menundukkan nafsu. Karena nafsu itu tidak bisa dikendalikan hanya dengan pengetahuan. Tidak bisa. Nafsu itu tidak bisa dikendalikan dengan pengetahuan, tidak bisa. Tidak efektif. Banyak orang yang sekolah agama, mungkin sekolah di Sanawiyah Aliyah atau DIN, ya. Kalau dia tidak mujahadah tidak bisa. Karena pengetahuan itu tidak efektif untuk mengendalikan hawa nafsu. Contohnya gampang sih. Tidak ada orang yang paling mengerti bahaya merokok kecuali dokter. Tapi banyak dokter yang merokok. Tidak ada orang yang paling mengerti bahaya narkoba kecuali duta narkoba. Tapi banyak yang bahkan malah jadi pengedar karena tahu rahasianya, tahu jaringannya. Ya, malah dia itu duta narkoba malah jadi pengedar. Dulu yang ditangkap di Surabaya itu kan dutanya itu. Iya toh?
yang di Hotel Novotel dulu ya. Nah, jadi pengetahuan itu tidak cukup efektif mengendalikan keinginan hawa nafsu. Maka tidak cukup hanya ngaji, perlu tazkiyah. Ya, tazkiyah. Dan tazkiyah itu intinya mujahadah. Ya, dasar mujahadah itu cuma 2 saja, yaitu salat malam dan puasa. Ya, nanti ada lagi, tapi pokoknya itu saja. Jadi wasta'inu bisobri as-shalah. Wa innaha lakabiratun ila alal. Minta tolonglah kepada Allah untuk bisa menundukkan hawa nafsumu dengan sabar dan sabar itu puasa maksudnya itu, ya. Yang puasa itu harus sabar, ya. Kalau sabar itu mau kelai, itu mau kelai. Ya, apalagi puasa sunnah, sunnah kok. Lihat orang jual pecel, jual bau rawon langsung, sunnah kok. Jadi diwai kok, ya. Nggak disiplin ya, itu ya. Nah yang kedua, sholat di sini sholat malam. Nah, terus kenapa kok 2 itu? Karena nafsu itu ada 2 aja cirinya. Kalau siang itu suka makan minum yang berlebihan, kalau malam suka tidur dan kelon. Nah nafsu siang dikendalikan dengan puasa, malam dengan apa? Sholat malam qiyamul lail atau tawajjuh. Ya, itu kalau sudah kita biasakan, ya, di bawah bimbingan seorang guru, master yang disiplin itu nanti, ya kalau sehari 2 hari tidak bisa, malah berat akhirnya. Minimal 40 hari, ya, sholat malam itu dan puasa itu baru bisa, ya, ada hasilnya. Ya, itu. Baru sekali itu minta hasilnya ya tidak mungkin. Itu seperti dulu saya punya murid itu ngajak ngalem gitu ya. Saya sampaikan ngaji, orang itu kalau sholat malam itu nanti wajahnya bersinar-sinar, berseri-seri, ada inner beauty. Udah, itu hari Minggu, gitu. Senin pagi datang ke masjid subuh-subuh, ya, Buya, tadi malam saya sudah sholat tahajud, wajah saya sudah bersinar ya? Ya Allah, ini baru semalam kok sudah. Ya, tapi saya tidak bilang enggak begitu, ya, dia kecewa. Oh udah, sudah berseri-seri ya, udah gembira senyum kan ya, berseri-seri. Ya, tapi ya masa sekali sudah langsung mau olahraga aja butuh lari-lari itu butuh waktu yang cukup untuk bisa menyehat. Kalau tidak istiqomah lari pagi itu tambah malah sakit, lari besok enggak lari, makan ya istiqomah ya tambah sakit, malah sehat. Ya. Saya tuh heran waktu itu kaget ya. Buya, saya tadi malam sudah sholat tahajud. Sekarang lihat Buya melihat wajah saya sudah bersinar gitu. Saya itu agak diam sebentar. Saya bilang sudah berseri-seri gitu. Saya tidak bilang bersinar, berseri-seri karena dia sedang gembira kan. Kalau bilang enggak gitu, dia mutung nanti. Kecewa. Jadi harus ada bahasanya, harus punya seni bicara dengan wanita itu harus ada ya. Tidak mutung gitu. Dia semangat ya gini. Terus akhirnya tanya lagi, minggu depan tanya lagi. Biar sudah semakin bersinar. Ya semakin berseri-seri ya gitu. Tanya terus, jadi saya ditanya terus. Ya. Coba waktu ajar sudah ada, tak ketemukan ajar. Ya kan belum datang ya, sekarang ya terima yang itu aja ya. Yang tadi itu ya. Itu awet jadi itu ya. Senyumnya awet sampai itu. Ya. Nah yang ketiga, dalam tasawuf itu pendidikan tasawuf itu ada 3, taklim, tazkiyah dan khidmah. Kenapa? Karena ada, jadi keakuan itu yang paling cepat itu khidmah itu berat. Khidmah itu mengikuti kehendak guru, mengorbankan kehendak pribadi. Ini anak tidur diajak pergi, ya, maunya istirahat, ya disuruh melaksanakan itu, ya tak? Ya itu kalau tidak tulus ya rugi. Karena kadang sudah berkur, tapi itu paling efektif. Dikatakan bahwa itu akrobutur ilallah, sedikit-sedikit jalan menuju Allah ya khidmat. Dan tidak ada para wali, semua para kiai yang jadi yang karismatik, yang punya karomah itu mesti berangkat dari khidmat, berangkat dari
Saya sudah nemui ada sekitar 12 kiai itu yang keramat-keramat itu. Saya tanya itu khidmat dulu. Ya. Gitu ya. Kakek saya itu kembar. Ya, kakek saya itu kembar. Kakek saya tidak hafal Quran, tapi kakaknya hafal Quran. Lebih alim daripada kakek saya. Tapi kakek saya itu keramat. Ya. Ya, ternyata waktu ngaji itu pada paman sini Mbah Ki Abdul Karim itu dia khidmat di sawah macul, ya angon kebo, nyari rumput, ya, nyari kayu bakar, itu kakek saya. Ya, itu. Akhirnya punya keramat. Itu sangat terkenal. Ya, saya masih menangis soalnya. Itu kalau khutbah itu baru berdiri, baru salam itu sudah orang pada menangis di masjid itu, nangis. Apalagi kalau sudah doa, itu sampai orang sekitar masjid itu dengar semua. Kalau sudah doa itu orang itu suruh masjid itu nangis. Padahal cuma doa biasa aja. Boleh jadi tidak ngerti artinya, tapi menyentuh. Ya, itu kayak saya. Ya, terus saya pernah datangi beberapa kiai yang keramat-keramat itu ternyata khidmat. Waktu saya mondok itu ayah saya masih ingat. Saya diantara ayah saya, terus karena kiainya itu temannya ayah saya di pondok, dia ngomongnya ya seperti ya teman ya. Saya titipkan anak saya untuk khidmat, untuk melayani panjenengan. Jadi saya itu dititipkan bukan untuk ngaji, bahkan untuk khidmat. Akhirnya saya ya yang ngisi kamar mandi, ya, nyapu, ya, menemani kiai mandi di Bengawan Solo, ya, jam 3 pagi itu sambil bawa ember, ya itu sepanjang saya mondok itu. Memang disuruh khidmat. Ya, akad itu begitu. Jadi saya tidak berani. Ya, tidak melaksanakan. Kalau akadnya saya mengantar pada guru saya yang temannya saya sendiri itu disuruh khidmat. Ya. Itulah, ya. Jadi 3 tadi, taklim, tazkiyah, khidmat. Jadi kalau ada orang menempuh jalan thariqah kok enggak mau ngaji ya. Ya katanya kemarin ada yang, Pak, gimana kalau saya belajar sendiri ya? Tidak bisa, harus ngaji ya. Ya. Apalagi untuk mujahid, harus ada pembimbing ya. Mujahid itu tadi puasa gitu. Terus sholat malam. Itu kalau enggak gitu bisa kemasukan ya makhluk-makhluk astral masuk gaib. Karena banyak orang yang gila, ya, sarkup-sarkup itu banyak di kuburan-kuburan itu tidak ada penanggung jawabnya. Ya, dia menggelandang, berkelana, terus, ya, harus ada guru yang bertanggung jawab. Itu wilayah yang sangat ya, rawan itu, wilayah itu. Ya. Karena orang masuk tor itu masuk alam dari alam nasyut ke alam ya malakut ke alam jabarut ke alam itu rawan sekali. Ya, harus ada penanggung jawab rohaninya siapa. Jadi enggak gampang puasa, enggak gampang. Ya, kalau puasa Senin Kamis ya enggak perlu ya. Ini puasa mujahid harus ada ya, perintah guru atau izin dari guru. Juga sholat malam yang terkait dengan amal-amal khusus untuk futuhat ya. Ya, terus dikir-dikir itu ya. Diperlukan adanya pembimbing. Itu saya kira wajar. Kita ini hidup itu tanpa guru tidak mungkin. Kamu bisa jalan tanpa pembimbing. Anak kecil bisa jalan itu butuh bimbing. Kamu bisa ngomong tanpa bimbingan. Bisa makan tanpa bimbingan. Bisa pakai baju tanpa bimbingan. Semua ada guru ya. Jalan ya butuh guru waktu kecil ya. Orang tua kita sendiri ya. Ya. Makan ya butuh guru. Ya. Mandi ya butuh guru, pakai baju butuh guru. Bicara ya butuh guru. Jadi peran guru itu sesuatu yang universal. Ya. Dalam semua tahapan ilmu pengetahuan dibutuhkan guru. Nah, itulah makanya kenapa Allah menurunkan para nabi-nabi sebagai guru rohani manusia itu. Dan kemudian dilanjutkan oleh para ulama, para auliya. Dan Allah sudah menyediakan dalam surat
Ar-Ra'd atau surat 13 ayat 7, likulli qaumin had. Ya, tiap-tiap kaum sudah disediakan sang penunjuk jalan. Jadi sebenarnya yang sekarang itu bukan krisis guru. Ya, selalu ada likulli qaumin had. Tiap-tiap kaum sudah saya sediakan hadun sang penunjuk jalan. Ya, karena agama itu eternal sampai ila yaumil qiyam. Jadi agama Islam itu berlaku sampai ila yaumil qiyam. Nah, Rasul sudah meninggal, maka pasti ada estafetnya, pelanjutnya itu para siapa itu? Para nabi dan para uli. Dan dalam setiap generasi dan setiap kaum mesti ada. Itu sudah dikatakan dulu kan bahwa likulli qaumin had. Tiap-tiap kaum disediakan sang penunjuk. Nah, cuma kita tidak mau mencari. Ya tidak ketemu. Ya. Enggak usah gitu, tukang potong aja. Tukang potong itu sudah ada. Tapi kalau kita tidak nyari ya enggak ketemu. Ya rambutnya gondrong. Dan ya karena katanya enggak ketemu tukang padahal karena enggak nyari. Ya. Maksudnya itu ada orang-orang yang bukan ini gondrongnya tidak dipelihara seperti gondrongnya orang rambutnya yang gimbal ya. Orang gelandang, orang gila itu kan. Bukan karena enggak ada tukang potongnya, tapi karena dia enggak mencari. Ya, jadi sekarang itu bukan krisis guru sebenarnya. Krisis murid. Jadi murid yang tulus, yang istiqomah itu berat. Makanya guru juga harus tahu situasi seperti ini. Jangan terlalu birokrasi, jangan terlalu memberatkan ya. Makanya ngaji di sini kan enggak saya beratkan, ya. Kok mengikuti metode saya di guru saya enggak mampu anak-anak itu. Ya dulu terlalu berat. Awal-awal dulu kan 10 tahun pertama saya ngajarkan berat ya. Poso. Cuma ada nama Zainal itu. Temannya Widodo. Saya tanya, kok enggak pernah ngaji? Ditanya Widodo, kamu pernah ngaji? Iya, saya takut nanti kalau ketemu saya disuruh puasa. Sekarang saya program penggemukan katanya. Saking takutnya karena sebelum ketemu itu suruh puasa. Akhirnya saya evaluasi, wah ini kalau begini ya anak-anak pada lari ini. Ya. Akhirnya saya justru mujahadah keras ya. Saya menjalani puasa, menjalani mujahadah yang keras ya. Dan berdoa mudah-mudahan Allah memberikan satu ta'yid atau mu'ayyadah di mana para santri tidak perlu harus ya berat ya itu salah satu kasih sayang seorang guru pada murid ya. Berat jadi guru itu seperti orang tua itu bisa ngomong yang fasih tapi harus ngajari anak yang masih belum bisa R ya, terpaksa harus ikut, tidak bisa ngomong. Atau orang tua sudah bisa berjalan normal cepat, anak kecil masih tertatih-tatih, maka dia harus ikut tertatih-tatih, dan itu berat. Wah, nggak bisa dia ikut standarnya dia jalan kaki, ya anaknya ketinggalan, jatuh. Karena guru itu harus begitu. Ya. Jadi 3 tadi, taklim, tazkiyah, khid. Taklim itu ngaji. Ya, harus ada ngajinya. Thariqah itu bukan hanya dzikir aja, wiritan bukan itu, ngajinya harus ada. Ada orang ikut thariqah itu aja tujuh baiat, kasih wirid, terus tidak pernah ngaji. Ya toh? Terus datang acara khol gitu. Acara manakib, istighosa gitu. Terus tidak pernah ngaji. Ya toh? Ilmu itu separuh dari perjalanan. Ilmu itu separuh perjalanan. Kamu naik gunung tanpa tahu petanya gimana kira-kira? Ya toh? Tidak ada petanya, nggak ada pembimbing, nggak ada guide-nya coba. Naik gunung hiking di Gunung Welirang atau Gunung Semeru apalagi ya. Kamu nggak ngerti peta, entah dari Ranu Gembol atau Ranu Pane gitu. Ambil dari Probolinggo atau Lumajang atau Purwodadi kan tidak tahu, ya toh? Terus juga tidak ada pembimbing. Ya jelas tidak sampai ke puncak. Nah, tapi dengan tahu peta itu, saya sudah sampai di sini, tidak tahu posisinya itu. Untuk mengevaluasi apakah saya ini ada kemajuan atau berhenti tengah jalan, itu tahu dengan ilmu itu. Makanya harus ngaji dulu. Thariqah mengharuskan ya kullu fardin, ya tiap-tiap individu murid harus ngaji bab tauhid, ya. Ngaji bab syariat, ngaji bab akhlak dan tasawuf, baru ambil baiat, ya, baru nanti dapat ijazah. Makanya dalam thariqah itu ada baiat namanya baiat muhibbin, ya sekedar ya dia simpati atau gitu.
Ya, ada bait tarbiyah. Bisa ngaji-ngaji, nanti pendidik tarbiyah, gitu. Jadi di baiat dan nanti ada dia beri amal-amal, ya, terutama dikir-dikir futuhat, ya. Yang terakhir, ya, baiat masyayikh untuk guru, saya itu, ya, tiga baiat itu. Nah, yang sering terjadi sekarang itu tidak dibaiat di guru, jadi ya, itu mengalami disqualified. Dia baiat ini baiat murid, bukan baiat bukan baiat khalifah, bukan baiat badal, tapi ngangkat dirinya jadi ini bahaya. Ya, kan tidak sabar. Ya, itu baik sekali begitu itu, ya. Pesudu tasawuf. Dikira itu kayak grup gitu. Kayak grup WA gitu. Komunitas WA gitu. Bukan. Ini tahu jawab di depan itu berat sekali, ya. Harus ada amanat, ada mandat. Ada baiat muhibbin, ada baiat ada baiat untuk jadi syekh, guru. Ya, syaratnya lebih berat lagi untuk jadi guru itu, ya. Paham, ya? Nah, itulah. Ya, sekarang kita mengerti bahwa dalam rangka untuk kembali pada Allah, rujuk ilallah, itu ada dua, rujuk iktira dan Untuk rujuk ikhtiar itulah maka Allah menyediakan agama. Ya, dimulai dari syahadat untuk memperbarui perjanjian ketuhanan tadi. Nah, ketika orang itu sudah bersyahadat, maka dia tidak lagi menjadi warga dunia, tapi warga agama. Dia tidak hanya menjadi manusia biologi, tapi menjadi hamba dan kholi. Syukur-syukur ini dia menjadi seorang kekasih. Paham, ya? Nah, lalu kita harus tahu ketika kita menjadi warga agama itu bagaimana kita bisa kembali. Kita harus tahu apa yang menjadi penghalangnya untuk kembali. Untuk rujuk ikhtiar itu, ya, rujuk ikhtiar itu penghalangnya ada 3: kebodohan, nafsu, dan anani. Nah, karena itu agama didesain dengan 3 domain tadi itu. Akidah untuk mertas kebodoh, sedangkan syariat untuk mertas hawa nafsu, terutama tadi sholat untuk nafsu syaitoniyah, zakat untuk nafsu baimiyah, puasa untuk nafsu syabiyah, terus ya itu haji untuk nafsu rubiyah. Tetapi kenyataannya hanya dengan syariat tidak cukup, tidak efektif. Masih banyak orang yang mengikuti hawa nafsu. Maka diperlukan Toriko itu merupakan spiritualisasi dari syariat itu sendiri. Jadi tidak sesuatu yang di luar syariat. Itu Kalau syariat itu eksoteris, ini esoterisnya. Kalau syariat itu kulit, ini isinya. Kalau syariat itu institusi, maka Toriko itu substansi. Jelas ini, ya. Paham ini? Yang ngerti dulu, ya toh. Nah, kemudian diperlukan akhlak, ya. Bahkan tasawuf itu merupakan tadi sistematisasi dari akhlak. Bedanya ilmu akhlak dan sudah saya terangkan, ya. Untuk menanggalkan keakuan. Ya toh. Nah, dalam rangka untuk agar, ya, agama tadi bisa ditransfer, ya, dengan seluruh perangkatnya tadi diperlukan pendidikan yang dianggap paling efektif, pendidikan ala sufi, ya, minhajul auliya ala thoriqil auli. Ada 3 prinsipnya pendidikan Islam itu, yaitu taklim, ngaji, tidak hanya tazki, penyucian diri melalui banyak mujahadah, yaitu zikir dan terutama puasa dan sholat malam. Lalu yang ketiga adalah khidmat untuk menanggalkan anani. Jadi kita belajar, ya, melepas keakuan kita dengan cara kita ini dengan itu artinya social service, ya. Ya, bisa kita pada guru, pada orang tua, ya, pada keluarga, yang penting ikhlas, ya. Ya. Bahkan khidmat pada binatang, ya. Ya. Ya toh, di Madura itu ada seorang kiai tapi sudah meninggal. Itu kalau musim kemarau di sana kan nggak ada air. Ya. Di sana ada sumur peninggalan Belanda. Maka dia berjalan naik sepeda pancal itu berpuluh-puluh kilo untuk ngambil air pakai jerigen. Ya. Nah, ternyata tidak dibawa ke rumah, dibawa ke hutan. Orang mengganti orang gila. Ya, kok dibawa ke hutan? Ternyata apa? Air tadi itu ditaruh di tempat-tempat untuk memberi minum ular. Ya, hewan-hewan di hutan yang memang kekering.
Nah itu jadi aulia. Ya, orang yang ya, beliau itu bukan seorang kiai, hamba yang soleh ya. Jadi setiap musim kering dia berjalan jauh ya ke kota, di sana ada sumur peninggalan Belanda, sumur bor namanya. Nah dia ambil air, itu dibawa ke kampungnya. Nah sebelahnya kampung itu hut, maka di samping dia menyediakan air untuk rumahnya juga untuk ke hut. Nah orang tanya untuk apa nih? Ya, ternyata ditanya akhirnya itu untuk menyediakan minum bagi burung, bagi kodok, bagi ular, bagi kera. Ya. Jadi bayangin tuh. Nah ternyata akhirnya dia menjadi futuh, jadi auli karena khidmat intinya, khidmat pada guru, khidmat pada orang tua, khidmat pada keluarga, ya, khidmat pada teman, ya, khidmat pada masyarakat, ya, niat khidmat. Nah saya kira ini yang menjadi kuncinya ya. Maka orang demikian ini akan ya bisa meretas kebodohan ya. Apa? Nah, apa hasilnya? Dengan meretas kebodohan maka dia jadi makrifat. Kalau kebodohan ini sebenarnya sudah nggak ada akar-akarnya ya. Dengan meretas nafsu maka dia menjadi mahabbah. Ini rungan. Jadi hasilnya ada 3 itu. Ya. Terletas kebodohan maka hasilnya eliminasinya nafsu maka dia menjadi mahab. Tunduknya nafsu tumbul mahab. Paham ya? Nah ketika orang itu bisa menanggalkan aku akan maka menjadi tauhid. Maka kata Syekh Hamzah Pansuri ya, seorang ulama sufi ya, dari Aceh, barang siapa yang tanggal akan tunggal. Barang siapa yang akan kata-kata bagus, tunggal, tanggal keakuannya, maka dia akan mencapai ketunggalan, tauhid. Ya, jadi saya ulang lagi, apa hasilnya ketika orang itu menempuh pendidikan tasawuf tadi, taklim, tazkiyah dan khidmat tadi, ya, maka akan terlepas kebodoh dan itu puncak, ya, terlepas kebodoh itu kayak dengan dia melaksanakan syariat dan tazkiyah, maka apa? Setelah nafsu ditundukkan maka timbul mahab, dan dengan dia menanggalkan anania maka mencapai jadi ma'rifat, mahabbah, tauhid. Dan itulah sebenarnya sirjanah namanya. Jadi kalau kamu sekolah, kuliah itu dapatkan gelar sarjana. Itu sudah apa namanya? Surplus ya. Sudah bahasa Lamongan itu beladek namanya. Beladek ya. Ya. Tiap semester itu ada wisuda. Dan kadang tidak bermutu. Ada yang tidak kuliah itu loh. Kuliah sekali 2 kali jadi wisuda ya. Beberapa produk swasta itu gitu. Nggak tahu kuliahnya, tahu-tahu saya dulu punya tetangga. Tiap hari ya di rumah nyapu apa gitu. Tahu-tahu satu ketika pamit sama saya. Ustaz saya mau wisuda loh. Wisuda di mana? Di universitas ini. Saya itu malah tidak pernah dengar universitas di Surabaya itu. Ternyata itu di daerah Nginden sana. Nyewa sekolah SD. Ya. Kampusnya nyewa sekolah SD. Jadi tidak pernah kuliah langsung wisuda. Gitu. Jadi kalau sarjana itu banyak. Nah, pendidikan tasawuf itu bukan untuk mencapai sarjana, tapi untuk mencapai sirjana. Sir itu rahasia, jana itu sur. Kapan orang dapatkan sirjana? Jika 3 tadi, ma'rifat, mahabbah, dan tauhid. Mudah-mudahan Allah berkati kita ya. Demikian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.